Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai kacamata renang. Dulu ketika saya SMA, kadang-kadang teman-teman saya dan saya membawa kacamata renang. Karena apa? Kalau sudah musim dingin, mulai males sekolah, pagi-pagi sudah sampai sekolah, rasanya dingin. Yuk kita ke pantai saja, ke Parangtritis di Yogyakarta, Bantul. Maka kemudian kita cabut, kemudian mandi di laut, kemudian pulang ke sekolah lagi. Seakan-akan nanti kalau sudah bel berbunyi, kita pulang dari sekolah. Begitu juga ketika sudah mulai pelajaran, kemudian mulai membosankan, langsung pinjam motor teman, pergi ke Kaliurang. Di sana masuk ke daerah apa itu? Umbul Putri atau apa yang ada sumber mata airnya. Kemudian mandi di sana. Kemudian setelah mandi selesai, pulang lagi, kembali ke sekolah lagi. Nah, sepertinya pulang dari rumah, berangkat dari rumah, orang tua taunya sekolah. Kita semuanya sekolah dengan baik. Tetapi ternyata tidak masuk kelas. Sudah berhari-hari ketahuan tidak pernah masuk kelas. Padahal di rumah minta uang saku, berangkat ke sekolah, pada waktunya pulang juga pulang. Ternyata mangkir dari sekolah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang atau siswa seperti itu, dan saya sendiri dulu mengalaminya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santa Lucia, seorang perawan dan martir yang demi imannya menyerahkan diri, walaupun harus dibunuh, menumpahkan darahnya, demi selalu setia kepada Tuhan dan ajaran-ajaran iman. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu, yang melaksanakan kehendak Bapaknya, yang satu ya tetapi tidak melaksanakan, yang satu tidak tetapi melaksanakannya. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, dan pemuka-pemuka orang Yahudi. Dia mengatakan, ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak sulung dan bungsu. Kepada anak-anak itu bapak itu memerintahkan supaya kepada yang sulung, pergilah kamu ke ladang, kamu merawat kebun anggur. Ya bapak, tetapi ternyata dia tidak pergi. Kemudian dia menyuruh anak yang bungsu yang kedua, pergilah kamu ke kebun anggur untuk merawat kebun anggur kita. Lalu anak bungsu itu mengatakan, tidak, saya tidak mau. Tetapi kemudian dia bertobat, dia menyadari kesalahannya, dan dia berangkat ke ladang untuk merawat kebun anggur keluarga. Maka menurut kamu, kata Yesus kepada orang-orang Farisi dan para pemuka-pemuka orang Yahudi, siapa yang melaksanakan kehendak bapaknya dari kedua anak itu? Tentu yang kedua. Nah, betul kataku. Maka mereka ahli-ahli, orang-orang yang selalu pemungut cukai, orang-orang pelacur dan seterusnya, mereka yang kamu cap sebagai pendosa akan masuk surga lebih cepat dari kamu, karena mereka mendengarkan warta Yohanes Pembaptis dan kemudian menyesal dan bertobat. Kamu mendengarkan warta Yohanes Pembaptis, kamu tidak pernah menyesal, dan kamu tidak pernah mempercayainya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang menolak kemudian juga tidak pernah bertobat, itu padahal dia disebut orang yang kudus, orang terpilih, bangsa terpilih, tetapi orang itu tidak pernah mengakukan diri sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan, tidak mengakui kebaikan orang lain,
pewartaan kebenaran dari orang lain, merasa mereka sendiri yang benar, itu justru tidak akan pernah bertobat. Tetapi orang yang selalu mendengarkan pewartaan Tuhan, dia yang tadinya dijuluki sebagai pendosa, justru dia akan pelan-pelan merefleksikan diri, bertobat, dan menjadi lebih baik seperti para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang yang dianggap pendosa yang selalu makan minum bersama Yesus. Mereka itu justru bertobat dan akhirnya menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu cerita. Ada dua orang biksu. Dia berjalan, kita tahu biksu itu jauh, hidup selibat dan jauh dari jamahan wanita. Kemudian ketika mereka akan memasuki kota, mereka harus menyeberangi sungai. Tetapi pada saat itu sungainya banjir. Ada seorang wanita juga dalam kondisi yang terburu-buru mau ke kota, tetapi juga terhambat karena sungainya banjir. Maka kemudian dengan inisiatif satu biksu kemudian menggendong wanita itu atas persetujuan wanita itu, kemudian diseberangkan dari sungai itu supaya cepat, tidak harus menunggu banjir berlalu, tetapi cepat karena dia emergensi menemui saudaranya yang sakit di kota. Teman biksu yang satu mulai cemberut dan mulai mengutuk dengan sumpah serapah. Kamu seorang biksu, tidak sebaiknya kamu memegang wanita. Kamu seorang biksu, tidak sebaiknya kamu melakukan hal seperti itu. Lalu ketika sudah sampai di seberang dan wanita mengucapkan terima kasih, melanjutkan perjalanan lagi. Dua biksu itu pun melanjutkan perjalanan untuk menemui sang guru. Tetapi dalam perjalanan, biksu yang satu tadi masih juga marah sumpah serapah. Kamu masih juga menggendong wanita. Kamu tidak boleh, akan saya laporkan kepada guru, karena kamu melanggar aturan sebagai seorang biksu, tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Lalu si biksu tadi dengan santai menjawab, wanita sudah kita tinggalkan dari tadi. Tetapi di pikiran dan omonganmu, wanita itu masih terus muncul dan mengikutimu. Apakah itu karena engkau iri? Apakah itu karena engkau merasa bahwa engkau benar dan kemudian justru engkau tidak mau menolong orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya biksu yang menggendong wanita tadi menyadari memang menolong, tetapi dia juga melanggar karena menggendong wanita itu. Tetapi itu demi menolong, maka dia pun sudah melupakan semua itu. Sudah ada pertobatan di dalam perjalanan hidupnya. Sudah mengatasi atau beyond dari seluruh kelemahan-kelemahan manusiawinya. Tetapi temannya tadi yang hanya bisa mengkritik tanpa bisa memecahkan masalah, yang tidak mau membantu hanya berkoar-koar saja, yang mengawasi orang lain, menilai, menghakimi, tetapi tidak pernah menyentuh orang-orang yang butuh bantuan, maka orang itu menjadi orang seperti orang-orang Farisi yang hanya bisa menghakimi, bisa mengkritik, tanpa mau mengubah pendirian, tanpa mau mendengarkan ajaran-ajaran baru dari Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya mereka ini disamakan seperti anak sulung yang mengatakan, ya saya mau, tetapi tidak pernah melaksanakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan hidup kita ini dengan tidak harus menjadi memilih bahwa yang satu tidak, tetapi kemudian bertobat dan iya. Kalau bisa kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya akan melaksanakan perintah-Mu, dan dilaksanakan sungguh-sungguh.
itu butuh pertobatan terus-menerus dalam hidup kita. Maka mari kita mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.